Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang malpraktik medik. Materi ini merupakan materi yang cukup penting yang harus dikuasai oleh seluruh para calon dokter, terutama untuk para mahasiswa di Fakultas Kedokteran maupun para praktisi kesehatan. Hal ini disebabkan karena gugatan dari masyarakat terhadap profesi kesehatan, khususnya dokter, dengan tuduhan malpraktik seolah-olah tidak henti-hentinya, seakan-akan tidak henti-hentinya mencuat ke pemberitaan dari publik. Aneka kasus yang menjadikan dokter sebagai pelaku malpraktek itu menjadi ladang subur yang bagi media untuk diekspos. Padahal kesalahan apa yang dilakukan oleh seorang dokter itu apakah sudah tergolong malpraktik atau belum, terkadang masih dalam proses penyelidikan atau penelitian. Nah, oleh karena itu dengan mempelajari ini harapan kita semua bahwa profesi kita adalah profesi dokter itu dapat menjalankan profesinya secara aman dan juga dapat memberikan jaminan keamanan bukan hanya pada dirinya tetapi juga pada pasien dan masyarakat yang dia layani. Ada beberapa hal mengapa kejadian malpraktik ini sering terulang. Yang pertama mungkin dari aspek masyarakat sendiri, karena persepsi masyarakat kalau pasien itu sudah dilakukan pengobatan, baik dia pengobatan di praktik swasta maupun di rumah sakit, seharusnya semua pasien itu sudah sembuh. Jadi tidak ada pasien yang sakit, ya. Yang kedua bahwa sehubungan dengan itu karena dokter itu dianggap seperti dewa yang semua serba bisa mungkin. Ya, semua serba bisa sehingga kalau dia mengobati itu mesti sembuh. Kalau tidak sembuh itu berarti dokter dianggap telah melakukan malpraktek. Nah, itu anggapan dari masyarakat secara umum. Nah, namun sebenarnya dari pelayanan kedokteran itu sendiri terkadang memang ini akan menyebabkan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah memang pelayanan kedokteran itu sangat kompleks dan berjenjang sehingga ini nanti akan membuka celah terjadinya kelalaian, kecerobohan dan lain-lain. Kemudian yang kedua bahwa pekerjaan yang dilakukan ini memang harus dengan sepenuh hati karena kita berhubungan dengan manusia, antara dokter dengan pasien. Nah, demikian juga kadang-kadang karena pasiennya itu datang sudah stadium lanjut, sudah terlambat sehingga seolah-olah yang saat kita memberi pelayanan kitalah yang mencetuskan terjadinya kecacatan atau kematian daripada pasien. Yang terakhir, kadang-kadang dokter itu sangat banyak kerjaannya, apalagi kalau dokter di daerah pedesaan, dia rangkap jabatannya sangat banyak mungkin, sehingga kadang-kadang ini yang juga membuka peluang untuk terjadinya malpraktek tersebut. Nah, malpraktek itu secara istilah dapat kita definisikan, mal itu artinya salah, sedangkan praktek itu artinya tindakan. Sehingga malpraktek itu banyak dipakai dalam rangka pelaksanaan, jadi dalam rangka tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi atau professional misconduct. Tindakan dari tenaga kesehatan yang salah dalam pelaksanaan profesi, inilah yang disebut dengan medical practice atau malpraktik medis. Nah, kemudian definisi yang lain sebenarnya juga telah disampaikan oleh World Medical Association itu pada tahun 1992. Dia mengatakan bahwa
medical malpractice involve the physician failure to conform to the standard of care for treatment of the patient condition, or lack of skill or negligence in providing care to the patient, which is the direct case you injury to the patient. Nah, dalam definisi ini itu minimal ada 3 prinsip. Yang pertama adalah dikatakan malpraktik jika tidak menggunakan standar pengobatan. Kemudian yang kedua, jika lalai dalam melayani penderita, dan yang ketiga mengakibatkan kecacatan atau cedera pada pasien. Nah, dalam pengertian cedera ini memang tidak dijelaskan secara detail apakah yang bisa disebut dengan malpraktik itu hanya cedera yang permanen dan yang luas, tidak, namun cedera apapun baik dia permanen ataupun sementara, cedera yang ringan ataupun yang berat, itu semua sebenarnya tergantung dapat dikelompokkan menjadi dalam medical practice, malpraktis medik. Nah, dalam klasifikasi malpraktik ini ada yang disebut dengan medical malpraktik, atau mungkin dalam profesi lain nurse malpraktik, atau mungkin bidan malpraktik dan seterusnya. Nah, dalam medical atau dokter ini itu ada yang disebut dengan ethical malpractice, dan kemudian ada juridical malpractice atau malpractice, di mana di dalam juridical ini dibagi lagi ada kriminal, ada sipil, dan ada administratif. Nah, untuk itu kita jelaskan satu persatu pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah tentang kriminal itu. Jadi kriminal ini biasanya memang memenuhi unsur pidana, karena di sini ada suatu perbuatan tercela dan ada sikap batin yang salah. Mungkin dalam bentuk kesengajaan, bisa juga dalam bentuk kealpaan, atau dalam bentuk kecerobohan. Sedangkan sipil malpraktik ini tidak memberikan janji sesuai yang telah disepakati. Sedangkan administratif itu melanggar peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh negara. Nah, yang pertama kita bicarakan tentang malpraktik kriminal ini, unsur-unsurnya tadi sudah kita jelaskan juga, ada yang disebut dengan professional misconduct, ini artinya ada faktor kesengajaan. Kemudian yang kedua, negligent ini tidak, ya ada yang disebut dengan mal, ada disebut miss, dan ada disebut dengan non. Kemudian ada lack of skill, ini berarti dia bekerja di bawah standar kompetensi atau di luar dari kompetensi. Nah, ini kalau kita ambilkan contoh, yang pertama adalah professional misconduct atau kesalahan tindakan. Yang pertama misalkan menahan-nahan pasien. Misalkan pasien itu seharusnya sudah dirujuk untuk mendapatkan layanan yang lebih komprehensif, ternyata oleh dokter ditahan-tahan dulu sehingga akhirnya pasiennya meninggal. Atau bisa juga misalkan pada pasien yang harusnya dilakukan tindakan operatif pada partus misalkan, ternyata dari dokternya ditahan-tahan dulu, dicoba dengan partus normal tanpa indikasi yang jelas. Nah, ini akan mengakibatkan nanti kalau terjadi cedera, apalagi kematian, ini juga merupakan kasus yang lumayan berat. Kemudian yang kedua adalah membuka rahasia kedokteran tanpa hak. Jadi memang hanya orang-orang tertentu yang boleh mengetahui rahasia kedokteran itu. Nah, misalkan keluarganya atau anak istrinya. Selain itu harusnya tidak boleh orang tahu tentang rahasia kedokteran. Jadi kalau ini dibuka, ini juga menjadi kesalahan tindakan. Atau yang ketiga contohnya adalah aborsi ilegal. Aborsi ilegal itu artinya melakukan tindakan menggugurkan secara paksa kandungan
bukan karena alasan legal. Karena alasan legal itu cuma dua, alasan karena perkosaan, diaborsi karena perkosaan, atau karena kegawatan medis, ya, karena adanya kegawatan medis terutama dari orang tuanya atau ibunya. Kemudian yang keempat ada eutanasia, mempercepat kematian pasien. Nah, kalau ini dilakukan secara sengaja dan tidak ada indikasinya yang kuat, ini menjadi kesalahan yang fatal. Karena memang ada beberapa negara eutanasia dengan indikasi khusus atau indikasi tertentu itu masih diperbolehkan. Berbeda memang di tempat kita pada saat ini eutanasia tetap belum bisa dipertanggungjawabkan kecuali untuk kasus-kasus yang sangat spesifik. Kemudian memberikan keterangan palsu dan melakukan praktik tanpa izin ini juga masuk dalam kesalahan tindakan. Jadi memberikan keterangan palsu itu misalkan pasien dalam keadaan sehat dinyatakan dalam sakit, misalkan dalam pemberian surat sakit sehingga pasien seolah-olah sakit betulan sehingga dia tidak bekerja, misalkan seperti itu, ini juga masuk di dalam kriteria keterangan palsu. Sedangkan melakukan praktek tanpa izin, nah kadang-kadang ini para dokter atau para praktisi kesehatan lupa, kelupaan yang mungkin disengaja, jadi lupa untuk mengurus langsung praktek, padahal harusnya izin itu harus dilengkapi dulu, baru dia melakukan tindakan. Nah, kemudian yang kedua, bentuk kelalaian. Ya, dalam bentuk kelalaian, jadi dalam kriminal ini yang kedua adalah contoh kelalaian. Yang pertama adalah disebut dengan malfeasance, kemudian misfeasance, dan non-feasance. Yang mal itu berarti dia melanggar ketentuan yang ada, misalkan tindakan medis tanpa indikasi. Tidak ada indikasi bahwa dia misalkan harus operasi, dia dilakukan operasi. Ini contoh yang ekstrim. Atau miss itu tindakan medis yang tidak sesuai prosedur. Misalkan harusnya pasien itu sebelum operasi harus puasa, ternyata tidak puasa dan dokter tidak melakukan evaluasi apakah pasiennya memang puasa atau tidak. Dan yang terakhir yang paling parah itu adalah yang non-feasance. Ini adalah kegagalan. Jadi dia gagal untuk melakukan tindakan sehingga bukan kesembuhan yang didapat, tetapi mungkin malah cedera tambahan yang terjadi. Misalkan pada kasus-kasus yang gampang, misalkan pada kasus-kasus ada korpal, ya, ada korpal. Nah, korpal itu secara kompetensi, misalkan korpal pada mata, ya, korpal pada mata itu secara kompetensi memang harus bisa dilakukan oleh seorang dokter praktik umum, tetapi dia gagal, dia tidak bisa. Nah, namun dia memberanikan untuk melakukan. Nah, ini juga harusnya kalau memang tidak ada keberanian, tidak ada keahlian, harusnya tidak melakukan itu, tetapi dia memaksakan. Nah, ini juga termasuk di dalam kegagalan tindakan. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan lack of skill, jadi melakukan tindakan di luar dari kemampuannya, tidak sesuai dengan kompetensinya. Misalkan melakukan pembedahan yang bukan oleh dokter bedah, misalkan dilakukan oleh dokter spesialis jiwa misalkan, atau dilakukan oleh dokter praktik umum, terutama untuk bedah-bedah besar, bukan bedah minor, ya. Kalau bedah minor itu masih di dalam kompetensi dari dokter praktik umum. Kemudian atau juga bisa mengobati pasien di luar dari keahliannya. Misalkan dia keahliannya adalah dokter anak, yang dia obati misalkan adalah orang tua, kan ini kan di luar, ya, di luar daripada keahliannya. Nah, kemudian
contoh yang kedua, jadi yang pertama tadi tentang kriminal, sekarang yang kedua tentang sipil. Jadi sipil ini tadi sesuai dengan definisi di depan itu adalah tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jadi contoh kasusnya seperti ini, ketika seorang ahli kandungan memeriksa pasien yang mengalami infartu dan sepakat menolong sendiri persalinan tersebut, karena pembukaan masih sedikit, dokter pergi keluar dari rumah sakit karena ada sedikit keperluan. Pada saat tiba di rumah sakit, ternyata bayi pasien tersebut sudah lahir, ditolong oleh dokter lain. Dalam kasus ini sebenarnya bisa saja dokter dituntut atas dasar sipil malpraktik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu adalah administratif. Administratif itu menjalankan praktik kedokteran tanpa lisensi, tanpa izin. Jadi melakukan praktik lebih dari 3 tempat juga termasuk, karena dokter sebenarnya hanya memperoleh izin untuk 3 tempat saja. Melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan kewenangannya, misalkan seorang dokter kandungan melakukan operasi usus buntu, harusnya usus buntu dilakukan oleh dokter bedah, bukan oleh dokter kandungan. Nah, kemudian tidak membuat rekam medis. Nah, pada ini di mana perbedaannya dengan pada kasus sebelumnya tadi? Pada kasus sebelumnya, misalkan di luar daripada lack of skill tadi, misalkan itu ini sama-sama bedah. Kalau tadi mungkin dokter bidang medis memberikan tindakan bedah. Nah, kalau pada maladministratif memang sama-sama bedah, tetapi memang pada kewenangan yang berbeda. Jadi kewenangannya berbeda walaupun dia sebenarnya mempunyai keahlian, tetapi kewenangannya berbeda. Berbeda pada kasus yang terdahulu tadi. Nah, kemudian yang terakhir tadi di dalam malpraktik medik tadi, ada yang disebut juga dengan malpraktik etika, di mana dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran. Dan etika kedokteran itu sendiri tertuang di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Jadi merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk seluruh dokter di Indonesia. Nah, sanksinya apa? Ada beberapa sanksi yang memang harus kita ingat. Yang pertama adalah sanksi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ini biasanya pasal 359, pasal 360, pasal 361, dan Undang-Undang Praktik Kedokteran pasal 75, kemudian pasal 76 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita detailkan satu persatu, berdasarkan KUHP pasal 359, barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. Kemudian pasal 360 ayat 1, barang siapa karena salahnya menyebabkan orang luka berat dihukum penjara selama-lama 5 tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya 1 tahun. Demikian juga pada pasal 360 ayat 2, barang siapa karena salahnya menyebabkan orang menjadi sakit dan tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 bulan atau hukuman kurungan 6 bulan atau denda setinggi-tingginya adalah 4.500. Jadi ini mungkin aturan yang lama ya. Kemudian kalau berdasarkan Undang-Undang Praktik Kedokteran, itu pasal 75, bahwa setiap dokter, baik dokter umum maupun dokter gigi, dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki STR, dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda sebanyak 100 juta rupiah. Ada pasal 76, apabila dokter dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki SIP, dapat dipidana selama 3 tahun. Jadi memang antara STR dengan SIP itu sama-sama bentuk lisensi. Yang STR itu dikeluarkan oleh Konsel Kedokteran Indonesia atau KKI, sedangkan SIP itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Pasal 79, setiap orang atau dokter gigi yang sengaja tidak memasang papan nama atau membuat rekam medik dan tidak memenuhi kewajiban dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda 50 juta rupiah. Ini berdasarkan praktik kedokteran.
Nah, untuk penanganan pelanggaran itu, jadi masalah etika nanti akan diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran atau MKEK, sedangkan masalah disiplin nanti akan diselesaikan ditangani oleh MKDKI, masalah hukum nanti akan di peradilan pidana atau perdata, atau juga bisa juga dalam peradilan tata usaha negara. Dan yang terakhir, sengketa non-hukum itu biasanya melalui lembaga mediasi antara pasien mungkin dengan dokter yang memberi layanan. Untuk pencegahan, oleh karena itu kita berharap bahwa seluruh praktisi kesehatan, baik dokter maupun calon mahasiswa harus mahir berkomunikasi dan bersikap empati kepada pasien. Karena apabila komunikasi itu dijalankan dengan baik, biasanya ketidakpuasan dari pasien itu bisa kita minimalkan. Dan kita yang kedua harus long life learning, jadi harus belajar sepanjang hidup. Itu melalui pendidikan DFK, misalkan melalui menambah jenjang pendidikan atau pendidikan lanjutan, mengikuti seminar, diklat, dan lain-lain. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh kasus. Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan malpraktik ini, apakah nanti ditinjau dari yang kriminal ataukah yang etika ya atau etikal. Ini yang pertama, ini contohnya adalah seorang dokter memberi cuti sakit berulang kali kepada seorang tahanan pada orang tersebut mampu menghadiri sidang pengadilan perkaranya. Jadi dalam hal ini dokter itu terkena pelanggaran dari segi etika, itu bab 1 pasal 7, seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau memang secara kondisi medis dia sehat, kan itu harusnya tidak dikasih surat sakit. Tetapi juga dapat juga dari KUHP pasal 267, dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit, itu dapat kena hukuman penjara. Ini ya. Kemudian kasus yang kedua, jadi seorang penderita gawat darurat di rumah sakit dan memerlukan pembedahan segera, ternyata pembedahannya tertunda-tunda sehingga penderita meninggal dunia. Nah, ini juga ada yang berdasarkan pelanggaran hukum dan juga ada berdasarkan pelanggaran etika. Pelanggaran hukum misalkan pada pasal pada etika, misalkan pada kode etik bab 2 pasal 10, seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan. Sedangkan pada pasal KUHP pasal 304, barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang dalam kesengsaraan sedangkan ia wajib memberikan kehidupan perawatan, maka dihukum dengan penjara 2 tahun 8 bulan atau denda sesuai ketentuan. Kemudian contoh kasus ketiga, seorang dokter umum melakukan pembedahan benjolan pada leher seorang wanita yang kemudian timbul komplikasi pendarahan. Dokter menghentikan tindakannya sedangkan benjolan tersebut belum diangkat seluruhnya. Nah, ini juga padahal di kota tersebut ada dokter spesialis bedah. Nah, ini ada beberapa pasal ya dari etika, misalkan kode Ki bab 1 pasal 2 pasal 11, kemudian KUHP pasal 350. Pada kasus keempat, seorang wanita 31 tahun dirawat dengan benjolan di leher, lemah, tidak mempunyai nafsu makan. Pemeriksaan darah menunjukkan suatu leukemia akut, namun tipenya belum diketahui. Untuk itu diperlukan fungsi sumsum tulang. Setelah percobaan ke-6 kali pada fungsi tulang, tiba-tiba pasien sesak dan akhirnya henti napas. Setelah resusitasi 45 menit, kemudian penderita meninggal dunia. Pada otopsi dijumpai hemoperikardium akibat komplikasi fungsi. Nah, ini juga penyelidikan pengadilan membuktikan indikasi terapi dan teknik telah dilakukan teliti sesuai prosedur. Pertolongan pertama juga telah dilakukan dengan cepat sehingga dokter dinilai tidak melakukan kesalahan. Ini mungkin di satu sisi tergantung sudut pandang. Tatkala nanti sudah melakukan beberapa kali tindakan dan tidak berhasil dan tetap dipaksa, kadang-kadang ini ada persepsi yang mengatakan ini juga berarti lack of skill ya, jadi keterampilannya yang kurang. Kalau keterampilan yang kurang, bisa jadi ini juga menjadi permasalahan. Nah, oleh karena itu nanti tergantung bagaimana di persidangan.
Kemudian yang selanjutnya, seorang wanita 70 tahun dirujuk ke rumah sakit untuk appendektomi karena apendisitis akut. Pada waktu pembedahan, spesialis bedah mengangkat suatu jaringan yang diduga usus buntu yang sedang meradang. Namun dalam pemeriksaan patologi, ternyata jaringan tersebut adalah jaringan lemak. Penderita meninggal 2 hari setelah operasi, dan dari otopsi dijumpai usus buntu yang mengalami perforasi masih melekat di sekum. Kematian disebabkan karena sepsis. Jadi di pengadilan ternyata dibuktikan spesialis bedah itu kurang teliti dan hati-hati karena keterampilannya juga hampir sama dengan kasus yang nomor 4 tadi karena di bawah dari standar. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi pelajaran dan membuka wawasan bagi para mahasiswa semua dalam menggeluti dunia medik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.